Baik rekan-rekan, kita ketemu lagi. Sekarang saya berada di kampus Icopin University. Saat ini saya ditemani oleh seorang rekan senior juga ya di alumni, yaitu Kang Dadang Rosadi ya, atau biasa juga dipanggil dengan Kang Dadang Jambi. Nah ini menarik sekali, ini Kang Dadang kebetulan ketemu saya di kampus ini, Kang. Bisa Kang perkenalkan diri dulu, Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Rosadi, tapi kalau di Facebook mungkin terkenalnya Dadang Jambi. Ya. Ya, saya alumni Icopin angkatan 85. Selesai 89. Ya, sekarang alhamdulillah justru di akhir-akhir usia ini udah banyak komunikasi, banyak silaturahmi dengan teman-teman gitu ya. Dengan Kang Ubung juga mungkin sebetulnya baru kenal sekarang ya. Dulu masa kuliah gitu nggak pernah ketemu, tapi ketemu sekarang ya kan menjadi seperti ada persaudaraan lah. Ya, alhamdulillah. Sama alumni ya kan. Hari ini juga saya kan kebetulan aja nih Kang Ubung telepon, saya lagi di Bandung. Ya, kita ketemu di sini ya. gitu. Ya. Oke, Kang. Kang Dadang ini kita tahu, Kang, kita nih alumni mungkin kalau kita hitung dari awal Icopin ada tuh sekitar 15 ribuan, Kang ya. Nah, itu ada satu wadah yang mewadahi alumni ini IKA Icopin. Nah, Kang Dadang ada keterlibatan di situ nggak dengan IKA Icopin? Ada sebetulnya, saya dari zamannya dulu Kang Andri ya. Saya kebetulan di Purwakarta, Subang itu saya sebagai penasehat di DPP Purwakarta Subang sampai sekarang. Ya itulah mungkin kita banyak mengenal IKA Icopin itu dari sana, Kang. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya masih di sana. Masih DPD Purwakarta ya? Purwakarta ya. Oh, Purwakarta Subang. Kita gabung. Oke, Kang. Kira-kira di DPD sana apa kegiatan yang hidup lah istilahnya di DPD itu? Jadi sebenarnya kita mungkin sekarang lagi konsolidasi lagi ya, karena memang ada kepengurusan yang baru gitu kan. Tapi kegiatan sudah lumayan banyak lah. Di antaranya pertemuan-pertemuan rutin yang kita lakukan. Dan insya Allah ke depan mungkin ada kegiatan real yang untuk mendukung DPP ya. IKA Icopin ini saya pikir kita sudah komitmen dengan teman-teman di Purwakarta Subang untuk bisa mempunyai kontribusi lah setidaknya baik untuk yang anggota maupun juga kehidupan perekonomian di masyarakat. Oke, secara pribadi Kang Dadang ini sekarang kegiatannya apa sih, Kang? Sebetulnya saya udah pensiun, Kang. Jadi 2 tahun yang lalu lah saya pensiun kalau dari pekerjaan saya di swasta, dan alhamdulillah sebetulnya saya banyak pengalaman karena dari mulai saya start berkarir itu sampai sekarang nggak terasa saya hitung itu udah di 58 perusahaan. Banyak ya. Termasuk di pertambangan saya pernah awal-awal di di Bangka Belitung, itu tambang timah, terus di Unkud saya juga lama, di koperasi juga lama, saya di Sapi Perah, saya potong, pertambangan emas di Pakenjeng juga saya pernah di sana, terus di Hargosari pertambangan. Itu di sekitar koperasi ya? Enggak semua koperasi. Koperasi. Tapi kalau di koperasi saya lama, mungkin kalau untuk di koperasi itu pertama saya di Sapi Potong di Surabaya, itu perusahaan PT tapi milik Inkud waktu itu. Dan di Sapi Perah saya ada di Kabupaten Bandung, itu Sapi Perah itu 6 tahunan lah saya di sana. Oke, Kang, kira-kira gini, Kang. Sekarang kalau dunia koperasi ya,
Nah ini kita kan alumni koperasi nih. Ya. Kira-kira bagaimana nih Kang kondisi koperasi saat ini? Ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya alumni ini harus berbuat apa untuk apa koperasi ini tetap jaya lah istilahnya Kang. Nah ini. Sebetulnya gini ya, kalau saya lihat koperasi itu kan sangat kompleks ya. Jadi dari masa ke masa itu saya mungkin lebih banyak terjun di koperasi itu pada saat zamannya Pak Harto lah katakanlah. Dari tahun 89 saya memulai di koperasi itu sampai tahun 2000-an. Itu di Inkud dengan berbagai. Dulu masa-masa KUD itu Kang ya, masa-masa KUD ya, lagi dikembangkan ya. Dulu tidak hanya KUD yang besar ya, KUD Puskut besar Kang, Inkud juga besar. Bayangkan sekarang untuk sapi potong menguasai Inkud. Terus sekarang kelapa sawit, kebun kelapa sawit itu, saya masih ingat itu di anak perusahaan Inkud itu ada namanya PT Inkud Agritama, itu punya lahan 52.000 hektar. Itu besar sekali, dan kalau dihitung sekarang udah triliunan gitu. Dan itu dikuasai Inkud. Termasuk sapi potong, impor pupuk juga. Saya beberapa kali melakukan impor pupuk ya di Makassar, di Banyuwangi, di Dumai gitu. Itu hidup dulu. Tapi sekarang mungkin zamannya lain ya, kebijakannya lain atau saya nggak tahu. Nah makanya ini untuk apa koperasi ini tetap berjaya seperti dulu Kang. Ini alumni ini harus gimana nih Kang? Nah saya pikir ini cerita tidak hanya koperasi mungkin ya Kang ya. Tapi juga saya melihat dari sisi yang lain bahwa keterkaitannya itu tidak jauh dengan UKM juga. Jadi sekarang ini saya melihat bahwa UKM itu untuk bangkit menguasai ekonomi itu harus ada satu yang namanya kebersamaan. Nah inilah yang mungkin harus kita galang lagi, kebersamaan itu. Karena sekarang ini mohon maaf ya kalau saya lihat bahwa ternyata UKM itu, kalau banyak pelaku usaha UKM itu banyak yang saling mematikan. Jadi saling mematikan akhirnya mati semua gitu kan. Nah, lain dengan swasta gitu kan. Akan bisa lihatlah keberadaan sekarang minimarket. Ini ada Alfa, ini ada Indomart, itu mereka berdampingan dan harga tidak pernah saling menjatuhkan. Tapi sekarang kita kalau bicara masalah warung, ya kan, kalau di sana maju, di sini ingin ikutan maju dengan cara yang tidak sehat, misalkan menjatuhkan harga. Nah itu yang nggak boleh. Jadi saya pikir kebersamaan itu yang harus dibina. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ini kalau saya simpulkan, Kang Dadang ini mau bilang bahwa UKM atau koperasi ini harus mencontoh mereka seperti ini ya. Betul. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjatuhkan. Mempunyai kualitas masing-masing ya, meningkatkan kualitas masing. Nah ini mungkin Kang, ini akan berfungsi sekali alumni dalam apa hal ini ya. Karena kalau secara edukasi, secara moral ya kita ini alumni ini sangat dekat dengan koperasi, harusnya seperti itu ya kan. Nah ini mungkin yang saya soroti ya. Sekarang ini akan alumni lebih dari 15.000 lah ya kan, kita hitung ya. Di Indonesia ini. Mungkin kalau kita bicara masalah kebersamaan Kang, mau bicara masalah kebersamaan, mungkin potensi itu kita bisa kembangkan karena mereka berada di seluruh Indonesia gitu kan. Nah sekarang misalkan sebagai contoh kebersamaan begini. Kalau misalkan mereka bersatu, itu ekonomi bisa lebih efisien sebetulnya. Sebagai contoh gini, ada pengrajin pisau misalkan di satu tempat. Kalau mereka bersatu ini untuk pengadaan bahan baku, material misalkan, bahan bakunya, kita bisa dari sumber yang lebih ini misalkan. Kita kerjasama dengan Krakatau gitu atau dengan sumber-sumber lain sehingga pengadaan itu lebih efisien. Misalkan satu kali kirim itu sekian
untuk sekian ratus anggota gitu kan. Ya. Beda kalau satu-satu kan. Iya, artinya dengan sekali kirim kuantiti banyak itu harganya juga akan lebih terkontrol lebih kan ya, lebih mudah. Terus juga dari segi pemasaran juga sama kan. Akhirnya kalau kita terlalu banyak mata rantai, ya kan, mata rantai itu setiap mata rantai ngambil profit itu akhirnya jatuhnya ke pengrajin itu jadi rendah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita punya sumber tempat pemasaran bersama gitu kan dengan harga ya pasti bisa melewati beberapa rantai dan itu akan lebih efisien, lebih pendapatan lebih tinggi untuk pengrajin. Betul. Oke Kang, Kang Dadang ini kan kalau kita bicara tadi, Kang Dadang bicara tadi, ini pengalaman banyak nih Kang. Yeah. Lalu kita hubungkan dengan status lah, kita ini alumni, kemudian kita berhubungan dekat sekali dengan UKM, dengan koperasi. Betul. Kira-kira apa nih yang akan Kang Dadang bagi untuk kemajuan UKM sama koperasi lah istilahnya. Nah ini ada nggak maksudnya Kang Dadang merencanakan sesuatu untuk hal itu gitu? Jadi begini, saya sebetulnya dari dulu ya, udah belasan tahun yang lalu saya memang peduli dengan UKM dan koperasi. Makanya saya dari dulu itu membuat satu website untuk agar koperasi dan UKM itu konsultasi bila mereka menghadapi permasalahan. Nah, dari belasan tahun yang lalu saya udah punya namanya usahawan sejati.net. Ya. Itu mungkin 6 tahun saya jalankan. Itu isinya apa itu Kang? Itu mereka, saya menceritakan tentang problem solving. Kalau ini ada masalah begini, ini solusinya. Ini masalah segini, solusinya. Dan juga saya membuka konsultasi dari mereka. Nah itu alhamdulillah. Itu berjalan Kang? Ada yang berjalan terus dan bertambah setiap hari itu. Saya sampai kewalahan waktu itu sampai sehari rata-rata 60 pertanyaan yang masuk. Oh itu bagus ya, interaksinya bagus berarti. Interaksinya bagus. Nah setelah itu saya hentikan usahawan sejati.net, saya buka usahawantangguh.com. Ya. Itu apa lagi tuh Kang? Sama isinya seperti itu, sama seperti itu. Cuman lebih bagus lah dari segi konten. Nah habis itu karena website ini lumayan tinggi cost-nya ya, terus saya melihat bahwa ada yang lebih efisien. Saya masuk sekarang itu udah mungkin 5 tahunan, ada yang saya buat di grup Facebook namanya Partner Bisnis UKM. Sama fungsinya. Fungsinya sama. Ada konsultasi juga. Ada konsultasi dan alhamdulillah Kang yang baca juga banyak ini. Jadi sekarang ini saya rata-rata setiap saya ngasih merilis artikel itu pembahasan tentang problem solving itu sampai ini masih berjalan Kang? Masih berjalan. Itu sampai 35.000 Kang yang baca itu. Nah ini mudah-mudahan rekan-rekan kita yang punya UKM ya, yang bergerak di bidang UKM ini semakin tahu bahwa ini ada Kang Dadang punya website, itu bisa konsultasi boleh. Ketika ada masalah, kapan saja Kang Dadang bisa bantu ya. Bantu dan itu kasih advice lah ya, seperti itu. Itu boleh dibuka aja Partner Bisnis UKM. Partner Bisnis UKM, catat ya. Nah, terus satu lagi saya juga sekarang lagi merintis nih. Saya juga bikin video YouTube ya. Walaupun belum banyak yang nonton itu, tapi lumayan lah. Ada sekitar 500 orang itu satu kali ini. Itu namanya Kata Wakade. Kata Wakade ya. Itu isinya apa tuh Kang? Isinya sama lah, problem solving. Problem solving. Problem solving sebetulnya seperti contoh ada yang kekurangan mau buka bisnis gitu kan, kekurangan modal, solusinya seperti apa? Oh iya. Itu ada sih. Pokoknya disebut sekitar usaha lah ya. Sekitar usaha, misalkan. Itu tidak hanya UKM, berarti usaha apapun. Apapun. Karena saya sendiri mohon maaf ya, karena sampai sekarang saya juga jadi konsultan di perusahaan besar Kang. Iya. Ada perusahaan yang di mana aja tuh Kang? Di
banyak kan di Jakarta ya. Jakarta ya. Jakarta. Jadi Masih perusahaan aktif sekarang masih kan? aktif, Masih ya? Masih aktif. Jadi saya juga ada perusahaan. Tapi satu hal sih sebetulnya kuncinya sih sebetulnya banyak di masalah keuangan, masalah keuangan, masalah perpajakan, bagaimana kita bisa selesaikan. Terutama sebetulnya kalau masalah keuangan itu ada dua, Kak, sebetulnya. Yeah. Yang pertama kemampuan dalam membuat satu perencanaan dalam bentuk produk itu kita diinikan ke harga pokok. Harga pokok, jadi keputusannya nanti kita dengan memunculkan harga pokok itu akan muncul juga nanti harga jualnya berapa gitu kan. Nah, itu yang saya lihat tidak hanya di UKM ini, Kang. Di perusahaan besar pun banyak kelemahan itu. Jadi itu Kang Dadang bikin suatu sistem ya, seperti itu ya, sistem atau formulasi lah, berisi formulasi mengenai bagaimana menghitung harga pokok, kemudian dengan kita dengan kita menginput harga pokok itu keluar harga jual, seperti itu. Betul. Jadi gini, sebetulnya saya dengan pengalaman saya dan itu ternyata memang kalau saya perusahaan besar punya masalah seperti itu, dia langsung ngontak saya, terus kita buat kontrak, bayar saya lah untuk setiap analisis yang saya buatkan. Tapi ada satu hal yang mungkin yang akan saya perkenalkan. Maaf saya potong dulu. Jadi Kang Dadang ini dengan sebuah perusahaan biasanya melakukan review dan ngasih solusinya seperti apa? Solusinya. Seperti itu ya? Karena gini Kang, banyak ya perusahaan besar aja dia bilang, Kang katanya ini perusahaan saya itu omsetnya udah besar, tapi saya belum tahu ini untung atau enggak. Nah, gitu kan. Ya. Jadi dua yang saya kejar. Yang pertama adalah saya menghitung setiap item produk yang dijual itu dalam bentuk harga pokok. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana saya membuat analisis laporan keuangan, tidak hanya neraca dan rugi laba, tapi yang paling penting adalah laporan operasional. Operasional ini apakah benar gak ini dengan harga jual sekian, biayanya sekian itu bisa untung gitu kan. Nah, kalau jadi untuk perusahaan besar nggak masalah, dia dengan omset sekian, dengan keuntungan ratusan juta sampai miliaran katakan, dia bayar saya dengan puluhan juta itu nggak jadi masalah kan. Karena dia mendapatkan untung. Tapi yang saya pikirkan sekarang justru bagaimana UKM itu bisa juga menikmati artinya menerapkan pola yang sudah di perusahaan-perusahaan besar ya kan. Betul. Nah makanya saya alhamdulillah ini udah hampir belasan tahun sih sebetulnya saya mencoba membuat satu sistem di mana sistem ini bisa diterapkan oleh UKM dengan skala kecil, sekecil apapun. Yang paling penting dia itu bisa mengisi pertanyaan saya dalam sistem itu dalam bentuk Excel yang sangat mudah. Contoh begini, untuk menghitung harga pokok begini, misalkan ada bahan baku bikin kue gitu ya. Pertanyaan saya gini, dalam 1 kilo terigu bisa menghasilkan berapa ratus pieces kue dan berapa harga 1 kilo tepung terigu itu. Ada tepung terigu, ada apa, semua komponen itu tinggal ditulis. Terigu perlu 2 kilo misalkan, tepung beras perlu 1 kilo, harganya sekian, itu akan menghasilkan berapa. Nah, terus nanti juga di harga, tidak hanya itu kan, ada overheadnya. Overhead. Dalam 1 bulan misalkan biaya listrik berapa? Terus 1 bulan produk yang dihasilkan berapa gitu. Jadi dia akan menghitung. Nah dari sana baru keluarlah harga pokok produk per pieces. HPP ya? HPP. Nah, dari HPP ini lalu kita misalkan saya pengen keuntungan 20%, tulis aja 20%, dia akan keluar berapa harga jual. Jual. Nah, suatu saat ternyata harga atau gula misalkan, gula
asalnya 10.000. Ada perubahan. Besoknya ada keluar angka keluar harganya jadi 12.000. Tulis aja ganti 10.000 jadi 12.000. input, ya kan? Dia akan secara otomatis dalam hitungan detik keluarlah harga jual yang harus kita lakukan. Oke. Ini penting banget Kang, karena apa? Banyak orang yang terutama UKM, saya pernah tanya, Akang sekarang berapa sih keuntungannya? Iya. Waduh, saya nggak tahu. Harga pokoknya saya nggak tahu gitu. Dengan program ini, insya Allah semua UKM yang bisa menjalankan Excel itu bisa. Kalau nggak misalkan dia nggak bisa, anaknya pasti bisa Excel. Artinya ini program sederhana sekali, dan mudah dipelajari, Kang ya. Oke, rekan-rekan alumni, siapapun yang mempunyai atau berminat untuk berkonsultasi dengan Kang Dadang, siap. Kapanpun silahkan hubungi Kang Dadang. Saya senang Kang, saya senang. Artinya kalau di Facebook namanya Dadang Jambi, Jambi. Nanti dari situ mungkin bisa kalau mau ke WA silahkan aja direct message ke Kang Dadang ya. Boleh nanti. Nah, kalau ini nanti Kang Dadang kapanpun siap bantu UKM. Insya Allah. Ya kan, terutama untuk alumni ya Kang ya. Ya, mangga. Oke, ini menarik ya, Kang Dadang begitu begitu memperhatikan perkembangan UKM dan koperasi ya. Jadi banyak yang rencana-rencana yang Kang Dadang mau lakukan untuk UKM. Oke, ini terakhir nih Kang. Iya. Saya mau boleh Kang sedikit dulu ada tambahan nih. Boleh. Jadi gini, saya bikin produk itu ya memang udah belasan tahun ya. Jadi saya sempurnakan dan insya Allah saya saatnya sekarang untuk merilis. Mudah-mudahan ini berguna untuk ya kalau pembaca saya udah puluhan ribu, malah mungkin bisa jutaan orang bisa terbantu dengan itu ya alhamdulillah ya kan. Nah ini programnya namanya Bahana Business Guidance. Jadi, artinya sudah dibikin sistem ya? Sudah. Sistemnya itu Bahana namanya? Ya Bahana, tapi ini sangat-sangat sederhana. Kalau bicara sistem kan rumit ya kan, banyak gitu. Tapi ini enggak, saya yakin dan saya udah terapkan anak saya yang SMP isi ini dia nggak nyampe 10 menit udah bisa gitu dan keluarlah angka itu. Ya, dan terus sebetulnya saya ada 2 produk lagi. Yang kedua adalah Bahana Akunting ya. Bahana Akunting. Jadi saya ingin itu lebih ke laporan keuangan. Laporan keuangan. Jadi kita paham lah akunting itu seperti apa kan, sulit dan pengetahuan khusus gitu ya. Nah saya akan mencoba dengan sistem itu adalah saya hanya mengasih pertanyaan. Sekarang punya apa, kas berapa, bank berapa gitu. Nanti akan keluarlah laporan keuangan yang insya Allah nggak akan kalah dengan laporan keuangan yang keluar oleh konsultan profesional kan. Karena saya juga salah satunya adalah konsultan di akunting juga ya. Bikin laporan keuangan saya udah terbiasa dan itu sangat mudah sekali. Itu yang pertama. Terus kalau ada yang lebih itu bisa dikerjakan setengah jam selesai Kang. Yang akunting ini ya. Yang Bahana Akunting versi 1. Saya juga ada Bahana Akunting versi 2. Kalau yang itu mungkin untuk satu perusahaan yang besar itu pengerjaan antara 2 hari sampai 1 minggu. Dan itu mungkin jauh lebih efisien, lebih detail dan jauh lebih efisien karena apa? Kalau dikerjakan oleh karyawan ya kan setidaknya harus 1 tahun penuh itu dibuatkan itu. Dan saya pikir banyak kendalanya. Dan satu lagi adalah yang mungkin tidak pernah ada Kang di Indonesia. Itu saya buatkan sistem namanya Bahana Cashflow. Bahana Cashflow itu mungkin kalau Akang pengen punya perusahaan, pengen tahu cashflow itu, proyeksi cashflow, realisasi cashflow itu, kita perusahaan perlu bayar jutaan tuh Kang, puluhan juta itu kan. Kalau saya enggak, saya pikir ya mungkin kalaupun saya harus merilis biar sampai ke UKM, koperasi dan UKM ya saya hanya mungkin biaya administrasi aja lah. Ya kan. Yang paling penting saya
bisa berjalan, ya kan, administrasi tidak kalau gratis banget gitu juga. Saya kan perlu biaya untuk itu. Jadi insya Allah saya senang lah bisa membantu ini, karena mohon maaf Kang, saya juga di perusahaan-perusahaan itu udah puluhan, mungkin ratusan lah yang sudah saya bantu. Tapi sekarang saya waktunya untuk membantu koperasi dan UKM. Artinya yang sistem yang Kang Dadang buat ini sudah ada yang pakai ya? Sudah. Jadi gini, sementara belum saya rilis, tapi saya setiap sudah melakukan, saya terapkan ke perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan itu, gitu kan. Sekarang baru dirilis. Saya akan mau rilis gitu. Dan saya akan selalu evaluasi. Kalau misalkan ini ada kelemahan, perbaiki, ada kelemahan, perbaiki. Oke Kang. Ini untuk alumni ya. Ini menarik sekali ya. Mungkin apa yang Kang Dadang buat ini bisa membantu usaha-usaha alumni ya. Insya Allah. Silahkan kapan saja kontak dengan Kang Dadang ya. Ini bisa diskusi dengan enak langsung gitu kan. Kalau misalkan ada masalah apa? Marketing, pemasaran, masalah keuangan, kekurangan modal, itu ada. Saya malah sudah buat satu buku lah. Buku catatan saya, judulnya 9 masalah permodalan dan cara mengatasinya. Sebetulnya mau saya rilis juga, tapi mudah-mudahan nanti berguna lah ke depannya Kang. Oke Kang. Ini mudah-mudahan semua menjadi berkah ya buat semua. Amin ya, buat semua Kang. Saya juga bukan orang yang pintar sih sebetulnya, tetapi berbagi pengalaman. Saya ingin berbagi dan saya insya Allah berbagi yang Kang Dadang tahu, mudah-mudahan berguna untuk semua ya Kang, seperti itu. Oke Kang Dadang, ini terakhir nih. Kita ini kan alumni nih Kang. Nah, alumni ini wadahnya adalah IKA Ikopin. Betul. Nah, Kang Dadang berharap bagaimana sih Kang harapan Kang Dadang IKA Ikopin ini untuk alumni ini? Yang jelas begini, kalau alumni itu kan kembali ke yang saya lihat ya selama ini kan banyak yang berhasil, tapi juga banyak juga yang perlu perhatian juga ya. Cuman saya pikir akan lebih menyentuh kalau misalkan kita mulai dari database, misalkan 15.000 itu apa sih ekspektasi mereka gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan ekspektasi mereka. Itu aja saya sebetulnya, terutama sebetulnya kembali lagi potensi yang 15.000 itu akan terangkum ketika kita ada jaringan bisnis. Ya kan, contoh sekarang misalkan ada di Pulau Sumatera, di sana itu ada kebun sawit, atau misalkan ada karet atau apa, kopi atau apa gitu kan. Nah, mereka itu kan menembus ke Jawa rada susah misalkan ya kan. Dihimpunlah di sana gitu kan. Nah, di satu sisi kita bisa seperti bukan barter ya, artinya kebutuhan mereka dari Jawa yang dibutuhkan dari Jawa kita himpun di sini, kita sana misalkan. Contohnya saya lihat beras kan. Beras itu kan di Sumatera rada sulit. Banyaknya dari Jawa, mungkin dari alumni yang di Jawa kita kirim ke Sumatera. Dari Sumatera ada beberapa produk yang bisa dibutuhkan di Jawa, ya itu kita alumni lagi. Gitu ini kan. Peran IKA ya yang harus ditingkatkan dalam hal ini. Artinya Kang Dadang berharap bahwa IKA ini bisa melakukan sesuatu yang memang terasa betul untuk alumni langsung. Betul, ya, seperti itu ya. Insya Allah, saya pikir ya itulah makanya. Kita perlunya kebersamaan, itu jaringan bisnis itu harus terbentuk. Itu saya pikir. Oke Kang Dadang, ini perbincangan ini menarik sekali ya. Tetapi mungkin kita bisa lanjutkan di lain Insya waktu. Allah. Terima kasih kita sudah ngobrol di sini. Semoga ini apa yang saya perbincangkan dengan Kang Dadang bermanfaat untuk alumni Ikopin University. Amin. Demikian perbincangan kami dengan Kang Dadang. Terima kasih. Terima kasih Kang. Ya. Oke. Assalamualaikum.